pasti belum. Oke, sebelumnya kalau begitu Aslam ayo pimpin doa buat kita semua. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, gimana kabarnya kalian hari ini anak-anak? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Luar biasa. Oke, sebelumnya Ibu absen dulu ya. Ibu absen hari ini, semuanya hadir atau tidak? Aslam hadir. Laras Apriani Wailata. Laras Apriani Wailata hadir. Siti Zahra Muga hadir. Oke, hadir. Alhamdulillah semuanya hadir. Jadi alhamdulillah ya semuanya hadir di hari ini. Hari ini hari Senin tanggal 18 Januari tahun 2021. Alhamdulillah kita sudah memasuki tahun 2021. Semoga di tahun ini kita semua bisa berubah menjadi yang lebih baik lagi dari tahun-tahun yang sebelumnya. Oke, baik. Insya Allah ya. Alhamdulillah insya Allah. Oke, siapa sih ini yang sudah pernah mendengar ini? Tanya dulu nih. Kalian sudah pernah dengar azan atau belum? Sudah. Azan itu suaranya bagus apa gimana ya? Bagus sekali ya. Azan itu biasa kita dengar di mana? Masjid. Oke. Jadi tema hari ini adalah tentang panggilan indahnya panggilan ilahi, yaitu panggilan azan. Oke, tulis nama di bukunya ya masing-masing. Jangan lupa tulis nama, tanggal, hari. Ya, kalian bisa tahu. Tanggal 18 hari Senin kita belajar tentang azan gitu. Biar ada manfaatnya, kita tahu. Oke, sudah? Oke, kita akan belajar tentang indahnya panggilan ilahi, yaitu panggilan apa anak-anak? Panggilan azan. Ayo. Sebelum kita belajar supaya kita tambah semangat dan energik, ayo kita menyanyi dulu. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh. Rajin ngaji. Orang tua dihormati. Para guru Iya. dihormati. Cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Islam. Yes. Alhamdulillah. Laras, kenapa Laras? Ayo kita mulai lah, jangan main-main. Oke, kita akan belajar tentang azan. Nah, di sini semuanya pasti sudah pernah mendengarkan azan, sudah kan? Ayo jangan cerita, Zahra. Di sini sudah pernah semua kan ya mendengarkan azan? Sudah atau belum? Sudah atau belum? Sudah atau belum? Belum atau sudah? Sudah atau belum? Sudah. Pernah dengar di mana? Masjid. Selain di masjid, di mana lagi pernah dengar?
Di rumah di mana? TV. Di TV. Pintar sekali, luar biasa anak-anakku, hebat-hebat. Nah, azan itu anak-anak merupakan panggilan ibadah bagi umat Islam, bagi orang-orang Islam untuk melaksanakan apa? Sholat. Untuk melaksanakan sholat fardu, sholat lima waktu. Nah, selanjutnya sebelum kita sholat biasanya ada azan. Nah, yang mengumandangkan azan itu disebut apa? Ada yang tahu? Muazin. Cerdas sekali Aslam. Jadi orang yang mengumandangkan azan disebut muazin. Berarti muazin adalah Aslam, muazin adalah apa? Aslam, muazin adalah orang yang apa, Zahra? Orang yang mengumandangkan azan. Jadi muazin itu adalah orang yang mengumandangkan azan. Paham? Paham? Kayaknya semua ini masing-masing sibuk dengan urusannya ya. Ayo duduk yang rapi ya, Sam. Itu beli turun di bulan nanti. Makasih. Makasih, Bre. Kasih ada di dalam rumah. Oke, selanjutnya anak-anak dengar ya. Aslam, ayo duduk yang rapi. Nggak boleh gondol di sini, tak? Nah, kata azan itu berasal dari kata azina. Azina yang berarti menginformasikan, mendengarkan, atau memperhatikan. Nah, jadi dengan adanya azan, Laras perhatikan Laras. Jadi dengan adanya azan, berarti itu tandanya orang menyampaikan waktu tanda sholat fardu itu sholat Mana di sini saja berarti sholat yang wajib. Sholat fardu sholat yang wajib untuk dikerjakan, tidak boleh ditinggalkan. Nah, secara syariat Islam, ayo Zahra duduk baik-baik. Secara syariat Islam, definisi azan adalah perkataan tertentu yang berguna memberitahukan masuknya waktu sholat fardu. Jadi kalau sudah ada azan berarti itu tandanya kita harus apa? Kita harus sholat, tidak boleh ditinggalkan, harus dilaksanakan. Sholat karena sholat itu apa? Wajib bagi umat Islam. Ada di sini yang sholatnya bolong-bolong? Tidak. Ayo, siapa yang sholatnya bolong-bolong? Tidak. Ayo, siapa sini yang sholatnya bolong-bolong? Ayo, pasti semua di sini masih bolong-bolong sholatnya kan? Ini bolong-bolong. Tidak ada Jesse. Ayo, jangan saling tuduh, Bapak. Pasti masing-masing di sini semuanya sholatnya masih bolong-bolong, kan? Oke, jadi sholat itu tidak boleh ditinggalkan ya anak-anak, harus dilakukan karena sholat itu wajib bagi umat Islam. Nah, selanjutnya syarat-syarat orang yang mengumandangkan azan. Yang pertama, syarat-syarat yang pertama, orang yang mengumandangkan azan itu harus orang Islam. Harus orang Islam, orang yang beragama Islam. Yang kedua, syarat yang kedua, harus laki-laki. Yang mengumandangkan azan itu harus pria, harus laki-laki. Yang pertama tadi apa? Orang yang mengumandangkan azan harus orang apa? Laki-laki. Islam. Orang Islam, harus yang beragama Islam. Yang pertama beragama Islam. yang beragama Islam. Yang kedua harus apa? Harus laki-laki atau wanita? Iya atau laki-laki. Nah, berikutnya adalah berakal sehat. Jadi yang mengumandangkan azan itu orang yang berakal sehat. Apakah orang gila bisa mengumandangkan azan? Tidak bisa. Syaratnya harus orang yang berakal sehat. Taruh jilbabnya bikin bagus-bagus biar cantik. Nggak boleh kayak gitu. Yang pertama tadi apa syarat orang yang mengumandangkan azan harus orang
Ya, yang ketiga berakal sehat. Ayo, kenapa ini? Berakal sehat, tidak boleh orang gila, harus berakal sehat baru bisa mengumandangkan azan. Syarat lainnya harus balik. Ayo, jangan sibuk masing-masing dengan urusannya. Yang pertama tadi apa coba Zahra? Pertama tadi apa syarat-syaratnya? Harus beragama Islam. Laras yang kedua. Syarat yang kedua harus perempuan atau laki-laki? Laki-laki. Aslam. Ayo, selain agama Islam selain agama Islam, seorang laki-laki, selanjutnya apa? Berakal sehat, tidak boleh orang gila. Selain berakal sehat harus yang balik, artinya yang sudah dewasa, yang sudah cukup umur. Tapi anak-anak juga bisa, karena pada zaman Nabi itu ada seorang anak usianya 6 tahun, dia sudah bisa mengumandangkan azan, ya. Jadi anak-anak juga bisa, yang penting harus beragama Islam, berakal sehat, dan harus seorang laki-laki. Paham? Alhamdulillah, luar biasa. Ayo semangat, nanti kita harus belajar dan kita tahu ya. Nah, syarat lainnya juga ada, harus baik agamanya. Nah, jadi agamanya juga harus baik, baru bisa mengumandangkan azan ya. Nah, terus juga syarat berikutnya adalah harus seorang yang amanah. Jadi orang yang mengumandangkan azan itu ya yang bisa dapat dipercaya untuk mengumandangkan azan. Bisa dapat dipercaya apakah mengumandangkan azan itu tepat pada waktunya atau tidak. Jadi harus orang yang memang betul-betul bisa dipercaya, yang amanah. Amanah itu artinya seorang yang bisa dipercaya. Nah, selain berakal sehat, agama Islam, seorang pria, terus ada lagi masih ada beberapa syaratnya, yaitu syarat berikutnya adalah bersih dari hadas. Ya, harus bersih dari hadas kecil, hadas besar, bersih dari hadas dan najis. Ayo Laras, diperhatikan. Ayo semangat. Ayo Miss Pagi, semangat. Nah, selain itu syarat lainnya yaitu adalah bersuara bagus dan merdu. Jadi orang yang memandangkan azan itu harus suaranya bagus dan merdu. Sudah pernah dengar azan kan? Orang yang mengumandangkan azan itu suaranya bagaimana? Merdu sekali. Laras pernah dengar orang mengumandangkan azan suaranya merdu atau tidak? Merdu. Pernah dengar mana Laras? Masjid. Selain masjid di mana lagi Zahro? Di rumah di TV. Suaranya bagaimana? Suaranya bagaimana? Merdu. Luar biasa kan suaranya? Oke. Selain ada syarat-syarat mengumandangkan azan, ada juga sunnah-sunnah mengumandangkan azan. Jadi yang kita pelajari ada 3 sunnah yang akan disampaikan. Yang pertama, sunnah yang pertama dalam keadaan suci. Jadi kita harus bersih, sudah mandi, wangi, harus ambil air wudhu dulu, baru habis itu kita mengumandangkan azan. Yang kedua yaitu Laras. Yang kedua yaitu menghadap kiblat. Orang mengumandangkan azan itu harus menghadap kiblat. Orang Islam punya kiblat mengarah ke Ka'bah. Jadi kiblatnya itu kita harus menghadap ke Ka'bah.
arah Ka'bah di sebelah mana, berarti disitulah kiblat umat Islam. Selanjutnya, jangan main. Ayo Laras, duduk yang baik-baik Laras. Ayo Laras, sini duduk Laras. Ayo duduk sini baik-baik Laras. Tadi yang pertama apa Laras? Sunah-sunah orang untuk memandangkan azan. Ayo apa? Suci. Iya, dalam keadaan suci. Harus mandi, suci wangi, baru kita memandangkan azan. Yang kedua apa Zahro? Menghadap kemana? Ke rumah atau ke toko atau ke kiblat? Kiblat. Jadi kita harus menghadap ke kiblat. Asal ini. Yang ketiga, orang memandangkan berdiri apa duduk? Berdiri. Berarti sunah-sunah berikutnya memandangkan azan harus berdiri. Yang pertama tadi sunah-sunahnya apa? Dalam keadaan harus suci. Yang kedua menghadap kiblat. Yang ketiga harus yang ketiga harus apa? Duduk atau berdiri? Berdiri. Ayo siapa yang bisa kasih contoh? Kasih contoh gimana kalau orang memandangkan azan itu berdirinya bagaimana, tangannya bagaimana? Asal bisa? Ayo coba di sini aja, di sini. Ayo coba di sini. Iya, tangannya bagaimana? Iya, pintar sekali. Tepuk tangan buat Asam, ayo tepuk tangan buat Asam. Luar biasa. Selesai. Nah, tadi kita sudah belajar tentang pengertian azan, azan secara syariat Islam, terus syarat-syarat orang yang memandangkan azan, terus sunah-sunah memandangkan azan. Coba sekarang Aslam, azan itu sebagai apa Aslam? Sebagai apa? Kalau orang sudah memandangkan azan berarti itu sebagai apa? Sebagai tanda bahwa telah apa? Telah masuk pada waktu sholat. Jadi kalau sudah azan berarti itu tandanya sudah masuk pada waktu sholat. Jahro, syarat-syarat orang memandangkan azan apa? Beragama Islam. Selain itu apa Islam? Harus seorang laki-laki. Harus seorang laki-laki baru bisa memandangkan azan. Oke, mungkin itu saja pertemuan kita hari ini ya. Jangan lupa kerjakan PR-nya ya. Halaman 27. Ya. 27 pilihan ganda. PR itu kerjakan di mana? Di rumah. Kalau di sekolah berarti itu pekerjaan sekolah berarti bukan PR tapi PS. Oke, jangan lupa ya dikerjakan PR-nya Zahro, Aslam. Ya. Ini si Laras kemana ini belum balik-balik nih? Masih di kamar mandi kah? Masih di toilet. Ayo kita siap-siap mau pulang. Ayo dirapikan semuanya. Laras yang ganda. Oke, kita masih ada pertemuan berikutnya ya anak-anak tentang azan. Ayo duduk yang rapi Zahro. Masih ada 2 kali pertemuannya tentang azan. Semoga kita semua sehat-sehat ya, supaya minggu depan kita ketemu lagi, belajar tentang azan lagi. Ayo siapa yang mau pimpin untuk doa pulang? Saya. Aslam.
Abang yang pimpin ya. Oke. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Wal asri innal insana fil usri illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Amin. Oke. Ayo dibawa pulang bukunya, Slam, jangan lupa. Jangan lupa kerjakan PR ya. Iya.